Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam mata kuliah keperawatan medikal bedah. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen asuhan keperawatan gangguan persarafan. Sebelumnya kita telah membahas dua topik tentang patofisiologi sistem persarafan dan penata laksanaan medis gangguan persarafan. Kita juga telah membahas secara konsep dasar apa itu gangguan persarafan, apa itu persarafan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Baik teman-teman, apa yang mau kita diskusikan hari ini adalah kelanjutan dari topik sebelumnya, yaitu penata laksanaan medis gangguan persarafan. Jadi nanti topik-topiknya masih terkait dengan topik-topik yang sebelumnya ya. Di antaranya ada asuhan keperawatan pasien miastenia gravis ya. Sampai nanti kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pasien dengan stroke gitu dan seterusnya. Mari kita simak ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat nantinya. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang penata laksanaan medis pasien miastenia gravis ya. Apa itu miastenia gravis? Miastenia gravis merupakan bagian dari penyakit neuromuskular. Miastenia gravis adalah gangguan yang mempengaruhi transmisi neuromuskular pada otot tubuh yang kerjanya di bawah kesadaran seseorang atau volunteer. Miastenia gravis merupakan kelemahan otot yang parah dan satu-satunya penyakit neuromuskuler dengan gabungan antara cepatnya terjadi kelelahan otot volunteer dan lambatnya pemulihan. Bisa memakan waktu 10-20 kali lebih lama dari normal. Baik teman-teman, kita akan bahas yang pertama tentang pengkajian miastenia gravis. Apa saja yang perlu dikaji pada pasien dengan miastenia gravis? Yang pertama tentu saja teman-teman harus menanyakan identitas klien, meliputi namanya, alamatnya, umurnya, jenis kelaminnya, dan status perkawinannya. Lalu yang kedua, keluhan utama. Keluhan utama ini penting Anda dapati ya untuk menentukan prioritas masalah keperawatan. Juga bisa Anda akan lebih spesifik melakukan pemeriksaan fisik yang mendukung ke masalah keluhan utamanya. Jadi Anda akan terfokus ya di mana area yang paling dikeluhkan dan nantinya akan diangkat sebagai masalah keperawatan yang utama. Nah, keluhan utama pasien dengan miastenia gravis ini diantaranya atau biasanya yaitu kelemahan otot. Berikutnya yang ketiga adalah Anda harus kaji tentang riwayat kesehatan. Yaitu diagnosa miastenia gravis didasarkan pada riwayat dan presentasi klinis. Riwayat kelemahan otot setelah aktivitas dan pemulihan kekuatan parsial setelah istirahat sangatlah menunjukkan miastenia gravis. Pasien mungkin mengeluh kelemahan setelah melakukan pekerjaan fisik yang sederhana. Riwayat adanya jatuhnya kelopak mata pada pandangan atas dapat menjadi signifikan. Juga bukti tentang kelemahan otot ya. Jadi pernah kita bahas sebelumnya, pasien dengan miastenia gravis itu ada kelemahan otot di kelopak mata. Jadi wajahnya tidak simetris karena adanya kelemahan otot di sebelah bagian wajahnya. Lalu pemeriksaan fisik apa saja yang bisa dilakukan untuk pasien miastenia gravis? Yang pertama adalah breathing ya, adakah dyspnea, adakah resiko terjadi aspirasi dan gagal pernafasan akut, kelemahan otot diafragma, ini Anda harus kaji. Lalu yang B2 adalah bleeding, cek apakah ada hipotensi ataukah hipertensi ataukah takikardi atau sebaliknya bradikardi. Lalu brain ya, cek adanya kelemahan otot ekstraokuler yang menyebabkan palsi okuler atau jatuhnya mata atau dipoplia. Yang keempat atau bladder, cek adakah penurunan fungsi kandung kemih, adakah terjadi retensi urin atau hilangnya sensasi saat berkemih. Lalu bowelnya, cek apakah ada kesulitan mengunyah menelan, adakah disfagia, adakah peristaltik usus yang menurun ya. Anda lakukan
auskultasi di abdomen menggunakan stetoskop. Lalu adakah hipersalivasi ya? Apakah ada hipersekresi? Lalu B6 PON, lakukan pengkajian apakah ada gangguan aktivitas ataupun mobilitas fisik. Lalu cek apakah ada kelemahan otot yang berlebih. Berikutnya diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan miastenia gravis. Nah, ini dia diagnosa keperawatan yang sering muncul pada klien dengan miastenia gravis. Yang pertama, ketidakefektifan pola nafas yang berhubungan dengan kelemahan otot pernafasan. Yang kedua, gangguan persepsi sensori berhubungan dengan ptosis atau dipoblia. Yang ketiga, resiko tinggi cedera berhubungan dengan fungsi indera penglihatan tidak optimal. Yang keempat, gangguan aktivitas hidup sehari-hari yang berhubungan dengan kelemahan fisik umum atau keletihan. Yang kelima, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan disfonia, gangguan pengucapan kata, gangguan neuromuskuler, kehilangan kontrol tonus otot fasial dan oral. Yang keenam, gangguan citra diri berhubungan dengan ptosis atau ketidakmampuan komunikasi verbal. Lalu berikutnya kita akan bahas intervensi-intervensi untuk diagnosa-diagnosa yang sudah Bu Tria sebutkan tadi ya. Kita akan bahas mengenai tujuannya, kriteria hasilnya, sampai dengan intervensinya. Ini dia untuk diagnosa yang pertama yang sering muncul adalah ketidakefektifan pola nafas yang berhubungan dengan kelemahan otot pernafasan. Tujuannya yaitu dalam waktu 1 kali 24 jam setelah diberikan intervensi, pola pernafasan klien kembali efektif. Dengan kriteria hasil, irama, frekuensi, dan kedalaman pernafasan dalam batas normal. Bunyi nafas terdengar jelas, respiratori terpasang dengan optimal. Intervensinya diantaranya yaitu kaji kemampuan ventilasi, kaji kualitas, frekuensi, dan kedalaman pernafasan, laporkan setiap perubahan yang terjadi. Berikutnya, baringkan klien dalam posisi yang nyaman dalam posisi duduk, observasi tanda-tanda vital. Untuk rasionalnya teman-teman bisa baca sendiri, ini sudah Bu Tria tuangkan ya. Anda bisa baca ya, memang sengaja Bu Triana membuat PPT ini bukan PowerPoint ya. Tujuannya adalah supaya teman-teman bisa mempelajari ulang apa yang sudah pernah kita diskusikan. Nah, berikutnya untuk diagnosa yang kedua yaitu gangguan persepsi sensori berhubungan dengan ptosis atau dipoblia. Tujuannya yaitu meningkatnya persepsi sensorik secara optimal. Dengan kriteria hasil, adanya perubahan kemampuan yang nyata, tidak terjadi disorientasi waktu, tempat, dan orang. Lalu intervensinya yaitu yang pertama, tentukan kondisi patologis klien, kaji gangguan penglihatan terhadap perubahan persepsi, latih klien untuk melihat suatu objek dengan telaten dan seksama, observasi respon perilaku klien seperti menangis, bahagia, bermusuhan, halusinasi setiap saat. Berbicaralah dengan klien secara tenang dan gunakan kalimat-kalimat yang pendek. Berikutnya diagnosa yang ketiga yaitu tentang resiko tinggi cedera berhubungan dengan fungsi indera penglihatan yang tidak optimal. Tujuannya yaitu menyatakan pemahaman terhadap faktor yang terlibat dalam kemungkinan cedera. Kriteria hasilnya menunjukkan perubahan perilaku pola hidup untuk menurunkan faktor resiko dan melindungi diri dari cedera. Berikutnya yaitu mengubah lingkungan sesuai dengan indikasi untuk meningkatkan keamanan. Intervensi yang bisa diberikan yaitu yang pertama, kaji kemampuan klien dalam melakukan aktivitas. Yang kedua, atur cara beraktivitas klien sesuai kemampuan. Dan yang ketiga adalah evaluasi kemampuan aktivitas motorik. Anda bisa baca di buku Nanda Niknok atau SDKI, SLKI ataupun SIKI ya.
Di sana masih banyak lagi intervensi-intervensi. Anda pilih, nanti disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Ini Bu Tria hanya mencontohkan beberapa hal saja, tidak Bu Tria tuangkan semuanya ya. Bu Tria hanya menampilkan poin-poin penting yang sering muncul pada pasien dengan miastenia gravis. Lalu berikutnya untuk diagnosa yang keempat, yaitu gangguan aktivitas hidup sehari-hari yang berhubungan dengan kelemahan fisik umum atau keletihan. Tujuannya yaitu infeksi bronchopulmonal dapat dikendalikan untuk menghilangkan edema inflamasi dan memungkinkan penyembuhan aksi siliaris normal. Infeksi pernafasan minor yang tidak memberikan dampak pada individu yang memiliki paru-paru normal dapat berbahaya bagi klien dengan PPOM. Kriteria hasilnya yaitu yang pertama adalah frekuensi nafas 16-20 kali per menit. Kemampuan batuk efektif dapat optimal. Lalu tidak ada tanda peningkatan suhu tubuh. Kemudian intervensinya yaitu kaji kemampuan klien dalam melakukan aktivitas, atur cara beraktivitas klien sesuai dengan kemampuan, dan evaluasi kemampuan aktivitas motorik. Diagnosa keperawatan berikutnya yaitu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan disfonia, gangguan pengucapan kata, gangguan neuromuskuler, kehilangan kontrol tonus otot fasial dan oral. Tujuannya yaitu klien dapat menunjukkan pengertian terhadap masalah komunikasi, mampu mengekspresikan perasaannya, mampu menggunakan bahasa isyarat. Kriteria hasil yang diharapkan yaitu terciptanya suatu komunikasi di mana kebutuhan klien dapat dipenuhi. Yang berikutnya, klien mampu merespon setiap komunikasi secara verbal maupun isyarat. Intervensi yang bisa diberikan yaitu kaji komunikasi verbal klien, lakukan metode komunikasi yang ideal sesuai dengan kondisi klien, beri peringatan bahwa klien di ruang ini mengalami gangguan berbicara, sediakan bel khusus bila perlu. Antisipasi dan bantu kebutuhan klien, ucapkan langsung kepada klien dengan berbicara pelan dan tenang. Gunakan pertanyaan dengan jawaban yang singkat, ya atau tidak, dan perhatikan respon klien. Kolaborasi, konsultasi ke ahli terapi bicara. Diagnosa yang keenam yaitu gangguan citra diri berhubungan dengan ptosis, ketidakmampuan komunikasi verbal. Tujuannya yaitu citra diri klien meningkat. Kriteria hasil yang diharapkan yaitu mampu menyatakan atau mengkomunikasikan dengan orang terdekat tentang situasi dan perubahan yang sedang terjadi. Yang kedua, mampu menyatakan penerimaan diri terhadap situasi, lalu mengakui dan menggabungkan perubahan ke dalam konsep diri dengan cara yang akurat tanpa harga diri yang negatif. Intervensinya meliputi kaji perubahan dari gangguan persepsi dan hubungan dengan derajat ketidakmampuan. Lalu yang kedua, identifikasi arti dari kehilangan atau disfungsi pada klien. Yang ketiga, bantu dan anjurkan perawatan yang baik dan memperbaiki kebiasaan. Yang empat, anjurkan orang yang terdekat untuk mengizinkan klien melakukan hal untuk dirinya sebanyak-banyaknya. Yang kelima, kolaborasi, rujuk pada ahli neuropsikologi dan konseling bila ada indikasi. Untuk rasionalnya Anda bisa baca sendiri, sudah saya siapkan. Lalu berikutnya kita akan bahas topik yang kedua, di mana kemarin kita sudah bahas secara penata laksanaannya, yaitu tentang asuhan keperawatan pasien HNP dan trauma kepala. Baik, teman-teman, nanti Anda bisa mendownload materinya di web yang sudah Bu Tria kirimkan ya, ada di deskripsi. Nanti silakan diakses dan diunduh di sana. Kemudian topik yang kedua tentang penata laksanaan medis pasien HNP, herniasi nukleus pulposus dan trauma kepala. Pengertiannya,
Diskus intervertebralis adalah lempengan kartilago yang membentuk sebuah bantalan di antara tubuh vertebra. Material yang keras dan fibrosa ini digabungkan dalam satu kapsul. Bantalan seperti bola di bagian tengah diskus disebut nukleus pulposus. HNP merupakan rupturnya nukleus pulposus. HNP bisa ke korpus vertebra di atas atau bawahnya. Bisa juga langsung ke kanalis vertebralis. HNP adalah suatu nyeri yang disebabkan oleh proses patologik di kolumna vertebralis pada diskus intervertebralis diskogenik. HNP adalah keadaan di mana nukleus pulposus keluar menonjol untuk kemudian menekan ke arah kanalis spinalis melalui anulus fibrosis yang robek. Penyebabnya HNP terjadi karena proses degeneratif diskus intervertebralis. Baik, berikut ini adalah poin-poin pengkajian yang perlu dilakukan pada pasien herniasi nukleus pulposus. Yang pertama, tentu Anda harus mengkaji identitas ya. Mayoritas klien dengan HNP itu ditemukan ya usianya usia pertengahan. Kemudian kejadiannya paling banyak adalah jenis kelamin pria. Dan pekerjaan atau aktivitasnya adalah aktivitas berat. Misalnya mengangkat barang yang berat atau mendorong benda yang berat. Lalu kaji juga keluhan utama supaya Anda bisa melakukan pemeriksaan fisik fokus ya. Tapi akan lebih baik Anda melakukan pengkajian head to toe ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, supaya kemungkinan Anda bisa menemukan masalah lain selain masalah-masalah yang dikeluhkan. Tapi keluhan utama ini penting Anda tanyakan ya, Anda lakukan anamnesis. Ini tujuannya selain mengantar supaya Anda fokus melakukan pemeriksaan fisik di bagian mana, Anda juga bisa menetapkan keluhan utama ini menjadi masalah keperawatan yang utama atau prioritas masalah. Jadi hal-hal yang perlu diatasi yang utama sehingga tidak akan memunculkan masalah lain atau meminimalkan munculnya masalah-masalah lain karena masalah yang utama ini Anda atasi terlebih dahulu ya. Atau bahkan keluhan utama ini apabila Anda atasi terlebih dahulu ya, biasanya akan menghindarkan dari komplikasi ataupun masalah yang lebih membahayakan diri dari pasiennya. Nah, untuk pasien HNP, keluhan utamanya biasanya yang disampaikan adalah nyeri pada bagian punggung bawah. Kalau Anda mendapati keluhan utama nyeri, Anda harus mengkaji lebih dalam lagi ya. Minimal Anda harus kaji PQRST-nya. P, mudah-mudahan Anda masih ingat ya. P itu meliputi provokatif dan paliatifnya. Provokatif itu adalah hal-hal yang memicu atau meningkatkan nyerinya. Sedangkan paliatif itu yang mengurangi nyerinya ya. Sehingga ketika Anda bertanya 2 poin tadi, provokatif, misalnya Anda dapati apa yang memicu, nantinya Anda akan menentukan intervensi yang bisa menghindari si klien ini supaya tidak muncul nyeri ya, atau supaya tidak melakukan hal-hal yang bisa memicu nyerinya. Dan juga ketika Anda tanyakan secara paliatifnya, maka Anda bisa menentukan intervensi hal-hal yang bisa mengurangi nyerinya selain mungkin yang sudah ada di buku nursing intervensi ya, nursing care-nya ya. Jadi yang sudah dilakukan pasiennya apa, dan itu sudah tentu efektif gitu ya, karena itu memang dari kliennya sendiri apa biasanya hal-hal yang bisa mengurangi nyerinya ya. Nah, pada pasien HNP ini P-nya itu biasanya karena trauma atau mengangkat atau mendorong benda berat. Lalu Q-nya kualitasnya biasanya ada sifatnya nyeri seperti ditusuk-tusuk atau seperti disayat, mendenyut seperti kena api, nyeri tumpul atau kemeng yang terus-menerus. Lalu penyebaran nyerinya apakah bersifat nyeri radikular atau nyeri acuan,
Kemudian nyeri tadi bersifat menetap atau hilang timbul, makin lama makin nyeri atau bagaimana, harus dideskripsikan secara jelas. R itu regio ya, letak atau lokasi nyeri, yaitu di mana klien harus menunjukkan di mana nyerinya timbul ya, setepat-tepatnya sehingga letak nyeri dapat diketahui dengan cermat. Lalu S skala ya, mengaruh posisi tubuh atau anggota tubuh berkaitan dengan aktivitas tubuh, posisi yang bagaimana yang dapat meredakan rasa nyeri dan memperberat nyeri. Pengaruh pada aktivitas yang menimbulkan rasa nyeri seperti berjalan, turun tangga, menyapu, gerakan yang mendesak, atau obat-obatan yang sedang diminum seperti analgetik dan berapa lama diminumnya. Ini perlu Anda tanyakan ya, karena akan mempengaruhi skala nyeri ya. Anda boleh pakai skala dari 0 sampai 5 maupun skala 1 sampai 10. Mudah-mudahan Anda masih ingat ya. Kemudian yang T time itu bagaimana sifatnya, itu akut, subakut, perlahan-lahan atau bertahap, bersifat menetap atau hilang timbul, atau makin lama makin nyeri, dan berapa lama sakitnya ketika timbul. Lalu berikutnya yang harus Anda kaji yaitu riwayat keperawatan. Apakah klien pernah menderita TB tulang, karena ini juga akan memicu timbulnya HNP ataupun memicu nyeri ya, yang kualitasnya hampir sama dengan nyeri yang muncul karena HNP. Lalu apakah juga pernah punya riwayat osteomielitis, keganasan, ataupun metabolik. Lalu tanyakan juga riwayat menstruasinya, adnesitis duplex kronis. Ini juga bisa menimbulkan nyeri punggung bawah ya. Jadi perlu ditanyakan secara detail ya, mendalam ya, supaya bisa tahu ini pemicunya karena tadi HNP atau riwayat yang lain. Berikutnya pemeriksaan yang bisa kita lakukan pada pasien HNP. Pemeriksaan yang perlu Anda lakukan yaitu meliputi pemeriksaan umum ya. Anda kaji keadaan umum pasien ya. Lakukan pemeriksaan fisik tanda-tanda vital. Biasanya pada pasien HNP itu akan ditemukan tanda-tanda vital yang abnormal karena keluhan utamanya biasanya nyeri. Jadi biasanya yang Anda dapati respiration-nya meningkat, tekanan darahnya meningkat, suhunya meningkat, nadinya meningkat karena pengaruh nyeri tadi ya. Lakukan secara lengkap pemeriksaan area jantung, paru-paru, abdomen dengan pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi maupun auskultasi. Lakukan juga pemeriksaan neurologik ya. Kemudian apa saja sih pemeriksaan neurologik itu ya, diantaranya yaitu dengan pemeriksaan motorik dan pemeriksaan sensorik pasien. Pemeriksaan neurologik motorik misalnya dengan melakukan pemeriksaan kekuatan fleksi dan ekstensi tungkai atas, tungkai bawah, kaki, ibu jari dan jari lainnya, dengan menyuruh klien untuk melakukan gerak fleksi dan ekstensi dengan menahan gerakan. Kemudian untuk pemeriksaan sensorik misalnya dengan pemeriksaan rasa raba, rasa sakit, rasa suhu, rasa dalam dan rasa getar untuk menentukan dermatom mana yang terganggu sehingga dapat ditentukan pula radiks mana yang terganggu. Lalu pemeriksaan neurologik yang ketiga ada pemeriksaan refleks ya. Misalnya dengan melakukan pemeriksaan refleks lutut dengan patella atau hammer. Klien berbaring atau duduk dengan tungkai menjuntai. Biasanya pada HNP lateral di L5 dan L4 ya, hasilnya refleksnya negatif. Kemudian pemeriksaan yang lainnya adalah dengan range of movement atau ROM. Pemeriksaan ini dapat dilakukan aktif atau pasif
untuk memperkirakan derajat nyeri, fungsi Leisa, yaitu perubahan fungsi, atau untuk memeriksa ada tidaknya penyebaran nyeri. Kemudian pemeriksaan lain yang bisa kita lakukan yaitu dengan pemeriksaan penunjang. Berarti ini adalah pemeriksaan yang sifatnya kolaboratif. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan diantaranya yaitu fotoronsen, elektroneuromiografi, scan tomografi, PO spinal, MRI, CT scan, dan myelogram. Kemudian diagnosa keperawatan yang sering muncul yaitu nyeri berhubungan dengan penjepitan saraf pada diskus intervertebralis. Ini sesuai dengan keluhan utama yang sering muncul pada pasien HNP. Yang kedua, cemas berhubungan dengan prosedur operasi, diagnosis, prognosis, anestesi, nyeri, hilangnya fungsi atau fungsi Leisa tadi. Yang ketiga, perubahan mobilitas fisik berhubungan dengan hemiparese atau hemiplegi. Yang keempat, resiko gangguan integritas kulit yang berhubungan dengan tirah baring lama. Untuk intervensi keperawatan di masing-masing diagnosa keperawatan ini kita akan bahas di slide berikutnya. Diagnosa yang pertama tentang perubahan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan dampak penjempitan saraf pada radik intervertebralis. Tujuannya yaitu nyeri berkurang atau rasa nyaman terpenuhi. Dengan kriteria hasil, klien mengatakan tidak terasa nyeri, lokasi nyeri minimal, keparahan nyeri berskala 0, indikator nyeri verbal dan nonverbal tidak menyeringai. Intervensinya diantaranya yaitu dengan yang pertama, identifikasi klien dalam membantu menghilangkan rasa nyerinya, berikan informasi tentang penyebab dan cara mengatasinya, tindakan penghilangan rasa nyeri dengan non-invasif dan non-farmakologi, misalnya dengan pemposisian balutan, distraksi maupun relaksasi. Berikan terapi analgetik, terapi farmakologi yang diperlukan untuk memberikan peredam nyeri. Diagnosa yang kedua adalah cemas berhubungan dengan prosedur operasi, diagnosis, prognosis, anestesi, nyeri, dan hilangnya fungsi. Tujuannya yaitu rasa cemas klien akan berkurang. Kriteria hasilnya, klien mampu mengungkapkan ketakutan atau kekhawatirannya. Kemudian respon klien tampak tersenyum. Intervensi yang bisa diberikan diantaranya yaitu diskusikan mengenai kemungkinan kemajuan dari fungsi gerak atau mempertahankan harapan klien dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang berikutnya, berikan informasi mengenai klien yang juga pernah mengalami gangguan seperti yang dialami klien dan menjalani operasi. Yang ketiga, berikan informasi mengenai sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia yang dapat membantu klien. Yang keempat, berikan support system meliputi perawat, keluarga, atau teman dekat dan pendekatan spiritual. Yang kelima, reinforcement terhadap potensi dan sumber yang dimiliki berhubungan dengan penyakit atau perawatan dan tindakan. Diagnosa yang berikutnya yaitu perubahan mobilitas fisik berhubungan dengan hemiparese atau hemiplegi. Tujuannya yaitu klien mampu melaksanakan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuannya. Kriteria hasil yang diharapkan, tidak terjadi kontraktur sendi, bertambahnya kekuatan otot, klien menunjukkan tindakan untuk meningkatkan mobilitas. Intervensi yang bisa diberikan yaitu ubah posisi klien setiap 2 jam, ajarkan klien untuk melakukan latihan gerak aktif pada ekstremitas yang tidak sakit, lakukan gerak pasif pada ekstremitas yang sakit, kolaborasi dengan ahli fisioterapi untuk latihan fisik klien. Kemudian diagnosa yang keempat yaitu risiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan tirah baring lama.
Tujuannya yaitu klien mampu mempertahankan keutuhan kulit. Kriteria hasil yang diharapkan, klien mau berpartisipasi terhadap pencegahan luka, klien mengetahui penyebab dan cara pencegahan luka, tidak ada tanda-tanda kemerahan atau luka. Intervensi yang bisa diberikan yaitu anjurkan untuk melakukan latihan room dan mobilisasi jika mungkin, lalu rubah posisi tiap 2 jam, gunakan bantal air atau pengganjal yang lunak di bawah daerah-daerah yang menonjol, misalnya bagian skapula ya. Yang keempat, lakukan massage pada daerah yang menonjol yang baru mengalami tekanan pada waktu berubah posisi. Kemudian observasi terhadap eritema dan kepucatan dan palpasi area sekitar terhadap kehangatan dan pelunakan jaringan tiap merubah posisi. Jaga kebersihan kulit dan seminimal mungkin hindari trauma panas terhadap kulit. Evaluasi merupakan langkah akhir dalam proses keperawatan. Evaluasi adalah kegiatan yang disengaja dan terus-menerus dengan melibatkan klien, perawat, dan anggota tim kesehatan lainnya. Dalam hal ini diperlukan pengetahuan tentang kesehatan, patofisiologi, dan strategi evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai apakah tujuan dalam rencana keperawatan tercapai atau tidak, dan untuk melakukan pengkajian ulang. Tentunya evaluasi ini disesuaikan dengan kriteria hasil. Apabila kriteria hasil yang diharapkan tercapai, maka evaluasinya adalah masalah-masalah keperawatan yang muncul teratasi. Berikutnya di masalah yang lainnya ataupun asuhan keperawatan yang lainnya yaitu tentang trauma kepala. Trauma kepala, apa yang harus Anda kaji? Yang pertama yaitu riwayat kesehatan. Anda harus kaji waktu kejadiannya kapan, penyebab traumanya apa, bagaimana posisi saat kejadian, kemudian status kesadaran saat kejadian, pertolongan yang diberikan segera setelah kejadian. Ya, ini Anda harus kaji terlebih dahulu. Berikutnya lakukan pemeriksaan fisik ya. Lakukan pemeriksaan fisik sistem respirasi ya, periksa suara nafasnya, pola nafasnya itu masuk Kussmaul, Chest-Tube, biot, hiperventilasi atau ataksik. Kemudian lakukan juga pemeriksaan pada kardiovaskuler ya. Kemudian lakukan juga pemeriksaan pada sistem saraf ya, terutama pada kesadarannya, GCS-nya Anda harus kaji. Lalu Anda kaji juga fungsi saraf kranial ya. Trauma yang mengenai atau meluas ke batang otak akan melibatkan penurunan fungsi saraf kranial. Kemudian Anda juga harus kaji fungsi sensorik motoriknya. Adakah kelumpuhan, rasa baal, nyeri, atau gangguan diskriminasi suhu, anestesi, hiperestesia, hiperalgesia, dan riwayat kejang. Kemudian Anda harus kaji juga sistem pencernaannya, bagaimana sensori, adanya makanan di mulut, refleks menelannya bagaimana, kemampuan mengunyahnya bagaimana, adanya refleks batuk, mudah tersedak. Jika pasien sadar, tanyakan pola makannya seperti apa. Kemudian waspadai fungsi ADH, aldosteron ya, retensi natrium dan cairan. Kemudian retensi urin, konstipasi, inkontinensia, ini Anda harus kaji apakah klien mengalami. Kemudian kemampuan bergerak ya. Apakah pasien mengalami kerusakan area motorik, misalnya hemiparesis, hemiplegia, gangguan gerak volunter, gangguan rum, kekuatan ototnya menurun. Kemudian cek juga kemampuan komunikasinya, kerusakan pada hemisfer dominan, disfagia atau afasia akibat kerusakan saraf hipoglosus dan saraf facialis. Ya, jadi yang ditunjukkan pada kemampuan komunikasi, kalau misalnya ada masalah di persarapan facialis atau hipoglosus, tentu akan mempengaruhi kemampuan komunikasi klien. Kemudian cek juga psikososialnya. Data ini penting untuk mengetahui dukungan yang didapat pasien dari keluarga. Lalu untuk diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan trauma kepala meliputi
resiko tidak efektifnya bersihan jalan nafas dan tidak efektifnya pola nafas berhubungan dengan gagal nafas, adanya sekresi, gangguan fungsi pergerakan, meningkatnya tekanan intrakranial. Yang kedua, perubahan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan edema serebral dan peningkatan tekanan intrakranial. Yang ketiga, kurangnya perawatan diri berhubungan dengan tirah baring dan menurunnya kesadaran. Yang keempat, resiko kurangnya volume cairan berhubungan dengan mual muntah. Yang kelima, resiko injuri berhubungan dengan menurunnya kesadaran atau meningkatnya tekanan intrakranial. Yang keenam, nyeri berhubungan dengan trauma kepala. Lalu, resiko infeksi berhubungan dengan kondisi penyakit akibat trauma kepala. Kemudian kecemasan orang tua anak berhubungan dengan kondisi penyakit akibat trauma kepala. Yang terakhir, resiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan imobilitas. Ini merupakan diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan trauma kepala. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada diagnosa keperawatan lain yang muncul. Ya, atau bahkan sebaliknya, ada di antara diagnosa-diagnosa yang sudah Bu Tria sebutkan ini tidak muncul pada klien. Karena klien itu sifatnya unik ya. Sering Bu Triana singgung, penyakitnya sama, diagnosa keperawatannya bisa saja beda. Atau bisa saja sama. Atau penyakitnya beda, diagnosa keperawatannya sama atau sebaliknya ya. Jadi manusia itu unik. Kemudian intervensi keperawatan dari beberapa diagnosa keperawatan yang sudah Bu Tria sebutkan kita akan pelajari di slide berikutnya. Diagnosa yang pertama yaitu resiko tidak efektifnya jalan nafas dan tidak efektifnya pola nafas berhubungan dengan gagal nafas, adanya sekresi, gangguan fungsi pergerakan, dan meningkatnya tekanan intrakranial. Tujuannya yaitu pola nafas dan bersihan jalan nafas efektif yang ditandai dengan tidak ada sesak nafas atau kesukaran dalam bernafas, jalan nafas bersih, dan pernafasan dalam batas normal. Intervensi yang bisa kita susun yaitu kaji airway, breathing, circulation, lalu kaji klien apakah ada fraktur servikal dan vertebra. Bila ada, hindari memposisikan kepala ekstensi dan hati-hati dalam mengatur posisi bila ada cedera vertebra. Berikutnya, pastikan jalan nafas tetap terbuka dan kaji adanya sekret. Bila ada sekret, segera lakukan pengisapan lendir. Kaji status pernafasan, kedalamannya, usaha dalam bernafas. Bila tidak ada fraktur servikal, berikan posisi kepala sedikit ekstensi dan tinggikan 15 sampai dengan 30 derajat. Berikan oksigen sesuai program. Diagnosa yang kedua yaitu perubahan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan edema serebral dan peningkatan tekanan intrakranial. Tujuannya yakni perfusi jaringan serebral adekuat yang ditandai dengan tidak ada pusing hebat, kesadaran tidak menurun, dan tidak terdapat tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Intervensi yang bisa diberikan yaitu yang pertama, tinggikan posisi kepala 15-30 derajat dengan posisi midline untuk menurunkan tekanan vena jugularis. Yang kedua, hindari hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya 1. Peningkatan tekanan intrakranial. Yang kedua, pembalikan posisi dari samping ke samping. Ini dapat menyebabkan kompresi pada vena leher. Bila akan memiringkan pasien, harus menghindari adanya tekukan pada anggota badan ataupun fleksi. Yang kedua, berikan pelembek tinja untuk mencegah adanya falsafa manuver. Ya. Berikutnya, hindari tangisan pada pasien, ciptakan lingkungan yang tenang, gunakan sentuhan terapeutik, hindari percakapan yang emosional. Pemberian obat-obatan untuk mengurangi edem atau tekanan intrakranial sesuai program. Diagnosa yang ketiga yaitu kurangnya perawatan diri berhubungan dengan tirah baring dan menurunnya kesadaran.
Tujuannya yaitu kebutuhan sehari-hari pasien terpenuhi yang ditandai dengan berat badan stabil atau tidak menunjukkan penurunan berat badan, tempat tidurnya bersih, tubuhnya bersih, tidak ada iritasi pada kulit, buang air besar dan kecil dapat dibantu. Intervensi yang bisa diberikan yaitu bantu pasien dalam memenuhi kebutuhan aktivitas seperti makan minum, mengenakan pakaian, BAK-BAB, membersihkan tempat tidur, dan menjaga kebersihan perseorangan. Berikan makanan via parenteral bila ada indikasi, perawatan kateter bila terpasang, kaji adanya konstipasi, bila perlu pemakaian pelembab tinja untuk memudahkan BAB. Libatkan orang tua dalam perawatan ataupun keluarga untuk memenuhi kebutuhan klien sehari-hari. Dan demonstrasikan seperti bagaimana cara memandikan klien. Diagnosa yang keempat yaitu resiko kurangnya volume cairan berhubungan dengan mual dan muntah. Tujuannya yaitu tidak ditemukan tanda-tanda kekurangan volume cairan atau dehidrasi yang ditandai dengan membran mukosanya lembab, integritas kulitnya baik, dan nilai elektrolit dalam batas normal. Intervensi yang bisa diberikan yaitu kaji intake dan output klien, kaji tanda-tanda dehidrasi seperti tugor kulit menurun, membran mukosa buruk dan atau mata cekung, dan output urin menurun. Berikan cairan intravena sesuai program. Diagnosa yang kelima yaitu resiko injuri berhubungan dengan menurunnya kesadaran atau meningkatnya tekanan intrakranial. Tujuannya yaitu pasien terbebas dari injuri. Intervensi yang bisa diberikan yaitu kaji status neurologis pasien, perubahan kesadaran, kurangnya respon terhadap nyeri, menurunnya refleks, perubahan pupil, aktivitas pergerakan menurun, dan kejang. Kaji tingkat kesadaran dengan GCS. Monitor tanda-tanda vital pasien setiap jam atau sesuai dengan protokol. Berikan istirahat antara intervensi atau pengobatan, berikan analgetik sesuai program. Lalu diagnosa yang berikutnya yaitu nyeri berhubungan dengan trauma kepala. Tujuannya yaitu pasien akan merasa nyaman yang ditandai dengan tidak mengeluh nyeri dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Intervensi yang bisa diberikan yaitu kaji keluhan nyeri dengan menggunakan skala nyeri, catat lokasi nyeri, lamanya, serangannya, peningkatan nadi, nafas cepat atau lambat, beri keringat dingin. Mengatur posisi sesuai kebutuhan pasien untuk mengurangi nyeri, kurangi rangsangan yang memicu nyeri, pemberian obat analgetik sesuai dengan program, ciptakan lingkungan yang nyaman termasuk tempat tidur, berikan sentuhan terapeutik, lakukan distraksi dan relaksasi. Diagnosa yang terakhir yang akan kita bahas yaitu resiko infeksi berhubungan dengan adanya injuri. Tujuannya adalah klien akan terbebas dari infeksi yang ditandai dengan tidak ditemukannya tanda-tanda infeksi seperti suhu tubuh dalam batas normal, tidak ada pus dari luka, leukosit dalam batas normal. Intervensi yang bisa kita berikan yaitu kaji adanya drainase pada area luka, monitor tanda-tanda vital, suhu tubuh, lakukan perawatan luka dengan steril dan hati-hati, kaji tanda dan gejala adanya meningitis termasuk kaku kuduk, iritabel, sakit kepala, demam, muntah, dan kejang. Topik yang ketiga tentang penata laksanaan medis pasien stroke. Pengertian stroke. Stroke adalah suatu keadaan yang timbul karena terjadi gangguan peredaran darah di otak yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan otak sehingga mengakibatkan seseorang menderita kelumpuhan atau kematian. Faktor risikonya ada hipertensi, obesitas, hiperkolesterol, peningkatan hematokrit, penyakit kardiovaskuler, DM, merokok, alkoholisme, dan penyalahgunaan obat-obatan. Pengkajian pada pasien stroke yang pertama yaitu identitas klien, meliputi nama, umur, dan umur ini kebanyakan terjadi pada usia tua ya. Jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, agama, suku bangsa, tanggal dan masuk rumah sakit ya, nomor register dan diagnosis medis. Keluhan utamanya Anda harus kaji ya. Sekali lagi keluhan utama ini bisa
juga untuk mengidentifikasi masalah keperawatan yang utama atau diagnosa keperawatan yang utama. Atau juga bisa Anda melakukan pemeriksaan fisik secara fokus ya, di mana area yang paling dikeluhkan pasien, disitulah kita bisa melakukan pemeriksaan fisik secara mendalam ya. Sering menjadi alasan klien untuk meminta pertolongan kesehatan adalah kelemahan anggota gerak sebelah badan, bicara pelo, tidak dapat berkomunikasi, dan penurunan tingkat kesadaran. Lalu kaji juga data riwayat kesehatan. Misalnya yang pertama, riwayat kesehatan sekarang yaitu serangan stroke berlangsung sangat mendadak pada saat klien sedang melakukan aktivitas atau sedang beristirahat. Biasanya terjadi nyeri kepala, mual, muntah, bahkan kejang sampai tidak sadar, selain gejala kelumpuhan separuh badan atau gangguan fungsi otak yang lain. Kemudian untuk riwayat penyakit dahulu, adanya riwayat hipertensi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes mellitus, penyakit jantung, anemia, riwayat trauma kepala, kontrasepsi oral yang lama, penggunaan antikoagulan, aspirin, vasodilator, obat-obat adiktif, dan kegemukan. Lalu yang ketiga, riwayat penyakit keluarga. Biasanya ada riwayat keluarga yang menderita hipertensi, diabetes mellitus, atau adanya riwayat stroke dari generasi terdahulu. Pengkajian yang lain yaitu pengkajian riwayat psikososial dan spiritual. Peranan pasien dalam keluarga, status emosi meningkat, interaksi sosial terganggu, adanya rasa cemas yang berlebihan, hubungan dengan tetangga tidak harmonis, status dalam pekerjaan, dan apakah klien rajin dalam melakukan ibadah sehari-hari, ini juga perlu Anda kaji. Kemudian yang kelima, aktivitas sehari-hari. Yang pertama terkait dengan nutrisi. Klien makan sehari-hari, apakah sering makan makanan yang mengandung lemak, makanan apa yang sering dikonsumsi oleh pasien, misalnya masakan yang mengandung garam, santan, goreng-gorengan, suka makan hati, limfa, usus, bagaimana nafsu makan klien juga harus dikaji. Lalu yang kedua, minuman, apakah ada ketergantungan mengkonsumsi obat, narkoba, minum yang mengandung alkohol, Anda harus kaji. Lalu yang ketiga, eliminasi. Pada pasien stroke hemorrhagic biasanya didapatkan pola eliminasi BAB yaitu konstipasi karena adanya gangguan dalam mobilisasi. Bagaimana eliminasi BAK? Apakah ada kesulitan? Warna, bau, berapa jumlahnya? Karena pada klien stroke mungkin mengalami inkontinensia urin sementara karena konfusi, ketidakmampuan mengkomunikasikan kebutuhan, dan ketidakmampuan untuk mengendalikan kandung kemih karena kerusakan kontrol motorik dan postural. Nah, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang bisa kita lakukan misalnya dengan head to toe dari kepala sampai ujung kaki. Yang pertama, kepala. Apakah pasien pernah mengalami trauma kepala? Apakah ada hematom? Apakah ada riwayat operasi? Ini ada identifikasi. Lakukan pemeriksaan fisik dengan inspeksi palpasi ya. Di samping Anda melakukan anamnesa. Kemudian mata, penglihatan adanya kekaburan akibat adanya gangguan nervus opticus, nervus yang kedua, gangguan dalam mengangkat bola mata, gangguan pada nervus ketiga, gangguan dalam memutar bola mata, nervus keempat, dan gangguan dalam pergerakan bola mata kolateral, yaitu nervus keenam. Kemudian hidung, adanya gangguan pada penciuman karena terganggu pada nervus olfaktorius. Lalu di mulut, adanya gangguan pengecapan lidah akibat kerusakan nervus vagus, adanya kesulitan dalam menelan, yaitu nervus glossopharyngeus. Kemudian untuk yang di dada, Anda lakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi bentuknya apakah simetris atau tidak, palpasi ada massa atau tidak, perkusi adanya nyeri ataupun ada bunyi yang letupan lup-dup gitu ya. Auskultasi ya, nafas cepat dalam, apakah ada ronki, suara jantung duanya, adakah murmur, adakah galop. Anda identifikasi dengan pemeriksaan fisik dengan menggunakan alat yang namanya stetoskop. Berikutnya pemeriksaan lain ya, pemeriksaan fisik lain yaitu di area abdomen dan ekstremitas. Di abdomen Anda lakukan inspeksi, auskultasi, perkusi ya. Anda di sini lakukan
auskultasi dulu sebelum perkusi supaya tidak mempengaruhi hasil. Inspeksi bentuknya simetris atau tidak, ada pembesaran atau tidak ya. Auskultasi bising ususnya, biasanya kalau pasien dengan gangguan stroke ini ya, biasanya bising ususnya melemah. Perkusi, adakah nyeri tekan ya, adakah nyeri perut, Anda identifikasi. Lalu periksa ekstremitas. Pada pasien dengan stroke hemoragik biasanya ditemukan hemiplegi, paralisis atau hemiparese, mengalami kelemahan otot, dan perlu juga dilakukan pengukuran kekuatan otot. Normalnya 5 ya. Pengukuran kekuatan otot menurut Arif Mutakin ini ya, kalau nilainya 0 ya, bila tidak terlihat kontraksi sama sekali. Jika nilainya 1, bila terlihat kontraksi dan tetapi tidak ada gerakan pada sendi. Kalau 2, bila ada gerakan pada sendi tetapi tidak bisa melawan gravitasi. Ya, Anda bayangkan ya. Kalau nilainya 3, bila dapat melawan gravitasi tetapi tidak dapat melawan tekanan pemeriksa. Ya. Nilai 4, bila dapat melawan tahanan pemeriksa tetapi kekuatannya berkurang. Kalau 5, bila dapat melawan tahanan pemeriksa dengan kekuatan penuh. Ya. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang sering muncul ya pada pasien stroke diantaranya adalah yang pertama adalah perubahan perfusi jaringan otak berhubungan dengan perdarahan intraserebral, oklusi otak, vasospasme, dan edema otak. Tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, perfusi jaringan tercapai secara optimal. Kriteria hasilnya, klien tidak gelisah, tidak ada keluhan nyeri kepala, tidak ada mual dan kejang, GCS-nya normal, pupil isokor, refleks cahayanya ada, TTV-nya dalam batas normal. Intervensi yang bisa kita berikan untuk mengatasi masalah perubahan perfusi jaringan otak yakni yang pertama, berikan penjelasan kepada keluarga klien tentang sebab peningkatan TAK dan akibatnya. Yang kedua, baringkan klien ya secara total dengan posisi tidur terlentang tanpa bantal. Kemudian monitor tanda-tanda vital, bantu pasien untuk membatasi muntah, batuk, anjurkan klien menarik nafas apabila bergerak atau berbalik dari tempat tidur. Ajarkan klien untuk menghindari batuk dan mengejan yang berlebihan. Ciptakan lingkungan yang tenang dan batasi pengunjung. Kemudian berkolaborasi pemberian terapi sesuai instruksi dokter seperti steroid, aminofil, ataupun antibiotik. Diagnosa yang berikutnya yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas yang berhubungan dengan akumulasi sekret, kemampuan batuk menurun, penurunan mobilitas fisik sekunder, dan perubahan tingkat kesadaran. Tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, klien mampu meningkatkan dan mempertahankan keefektifan jalan nafas agar tetap bersih dan mencegah aspirasi. Kriteria hasilnya yaitu bunyi nafas terdengar bersih, ronki tidak terdengar, tracheal tube bebas sumbatan, menunjukkan batuk efektif, tidak ada penumpukan sekret di jalan nafas, frekuensi nafasnya 16-20 kali per menit. Intervensi yang bisa diberikan untuk mengatasi ketidakefektifan bersihan jalan nafas meliputi yang pertama, kaji keadaan jalan nafas, lalu lakukan pengisapan lendir jika diperlukan, ajarkan klien batuk efektif, lakukan postural drainase perkusi atau penepukan, dan kolaborasi pemberian oksigen. Kemudian diagnosa yang berikutnya yaitu tentang hambatan mobilitas fisik. Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan hemiparese atau hemiplegi, kelemahan neuromuskuler pada ekstremitas. Tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, mobilitas fisik teratasi. Kriteria hasilnya, klien dapat mempertahankan atau meningkatkan kekuatan dan fungsi bagian tubuh yang terkena atau kompensasi. Intervensinya yaitu kaji kemampuan secara fungsional dengan cara yang teratur, klasifikasikan melalui skala 0 sampai 4. Yang kedua, ubah posisi pasien setiap 2 jam sekali, sebagaimana jika memungkinkan ya bisa dilakukan lebih sering. Kemudian lakukan gerakan room aktif dan pasif pada semua ekstremitas.
bantu mengembangkan keseimbangan duduk seperti meninggikan bagian kepala, kemudian bantu untuk duduk di sisi tempat tidur ya, supaya klien mampu beradaptasi dari posisi berbaring ke posisi duduk dan nantinya berjalan. Konsultasi dengan ahli fisioterapi. Kemudian diagnosa yang berikutnya yaitu resiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan tirah baring yang lama. Tujuannya, klien mampu mempertahankan keutuhan kulit setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam. Kriteria hasilnya, klien mampu berpartisipasi dalam penyembuhan luka, mengetahui cara penyebab luka, dan tidak ada tanda kemerahan atau luka. Kemudian intervensinya, anjurkan klien untuk melakukan latihan room dan mobilisasi jika mungkin. Kemudian ubah posisi setiap 2 jam. Gunakan bantal air atau bantal yang lunak di bawah area yang menonjol. Lakukan masase pada daerah yang menonjol yang baru mengalami tekanan pada waktu berubah posisi. Observasi terhadap eritema, kepucatan, palpasi area sekitar terhadap kehangatan dan pelunakan jaringan tiap mengubah posisi. Jaga kebersihan kulit dan hindari seminimal mungkin trauma panas terhadap kulit. Diagnosa berikutnya yaitu defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan neuromuskular, menurunnya kekuatan dan kesadaran, kehilangan kontrol otot atau koordinasi, ditandai oleh kelemahan untuk ADL seperti makan, mandi, dan lain-lain. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam terjadi perilaku peningkatan perawatan diri. Dengan kriteria hasil, klien menunjukkan perubahan gaya hidup untuk kebutuhan perawat diri. Klien mampu melakukan aktivitas perawatan diri sesuai dengan tingkat kemampuan, mengidentifikasikan personal masyarakat yang dapat membantu. Intervensinya meliputi kaji kemampuan dan tingkat penurunan dalam skala 0 sampai 4 untuk melakukan ADL. Kemudian hindari apa yang tidak dapat dilakukan oleh klien dan bantu bila perlu. Yang ketiga, menyadarkan tingkah laku atau sugesti tindakan pada perlindungan kelemahan. Pertahankan dukungan pola pikir dan izinkan klien melakukan tugas, beri umpan balik yang positif untuk usahanya. Yang keempat, rencanakan tindakan untuk defisit penglihatan dan seperti tempatkan makanan dan peralatan dalam suatu tempat, dekatkan tempat tidur ke dinding. Ya. Diagnosa keperawatan selanjutnya yaitu gangguan eliminasi alfi atau konstipasi berhubungan dengan imobilisasi dan asupan cairan yang tidak adekuat. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, gangguan eliminasi fekal konstipasi tidak terjadi. Kriteria hasilnya, klien BAB lancar, konsistensi feses encer, tidak terjadi konstipasi lagi. Intervensinya meliputi kaji pola eliminasi BAB, anjurkan untuk mengonsumsi buah dan sayur kaya serat, anjurkan klien untuk banyak minum air putih, kurang lebih 18 gelas per hari. Berikan latihan room pasif, kolaborasi pemberian obat pencahar. Diagnosa yang terakhir yaitu tentang gangguan eliminasi urin atau inkontinensia urin berhubungan dengan lesi pada UMN. Tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam akan ada hasil gangguan eliminasi urin tidak terjadi lagi. Pola eliminasi BAK-nya normal dengan intervensi, kaji pola eliminasi urin, kaji multifaktoral yang menyebabkan inkontinensia, membatasi intake cairan 2-3 jam sebelum tidur, batasi intake makanan yang menyebabkan iritasi kandung kemih, kaji kemampuan berkemih, modifikasi pakaian dan lingkungannya, kolaborasi pemasangan kateter. Topik yang keempat tentang penata laksanaan medis pasien tumor otak. Tumor otak adalah suatu lesi ekspansif yang bersifat jinak ataupun ganas, membentuk massa dalam ruang tengkorak kepala atau di sumsum tulang belakang. Neoplasma pada jaringan otak dan selaputnya dapat berupa tumor primer maupun metastase. Apabila sel-sel tumor berasal dari jaringan otak itu sendiri disebut tumor otak primer.
Dan bila berasal dari organ lain seperti kanker paru, payudara, protease, dan lain-lain disebut tumor otak sekunder. Pengkajian yang dilakukan pada pasien dengan tumor otak meliputi pengkajian data demografi. Identitas pada klien yang harus diketahui diantaranya nama, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, suku bangsa, alamat, jenis kelamin, status perkawinan, dan penanggung biaya. Yang kedua yaitu riwayat sakit dan kesehatan. Yang pertama, Anda kaji keluhan utama klien. Biasanya klien mengeluh nyeri kepala. Berikutnya, riwayat penyakit saat ini. Klien mengeluh nyeri kepala, muntah, papil edema, penurunan tingkat kesadaran, penurunan penglihatan atau penglihatan double, ketidakmampuan sensasi atau parethesia atau anestesia, hilangnya ketajaman atau diplopia. Yang ketiga, riwayat penyakit dahulu, klien pernah mengalami pembedahan kepala kah? Yang keempat, riwayat penyakit keluarga, adakah penyakit yang diderita oleh anggota keluarga yang mungkin ada hubungannya dengan penyakit klien sekarang, yaitu riwayat keluarga dengan tumor kepala. Yang kelima, pengkajian psikososio-spiritual. Perubahan kepribadian dan perilaku klien, perubahan mental, kesulitan mengambil keputusan, kecemasan dan ketakutan hospitalisasi, diagnostik tes dan prosedur pembedahan, adanya perubahan peran, dan lakukan yang terakhir yaitu pemeriksaan fisik. Untuk pengkajian psikososio-spiritual ini Anda tanyakan untuk nantinya apakah klien ini memerlukan terapis yaitu dari secara kolaborasi dengan ahli spiritual. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pemeriksaan fisik, yaitu meliputi ada pernafasan, ada kardiovaskuler. Mungkin kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini dia pemeriksaan fisik pada klien tumor otak meliputi pemeriksaan fisik secara umum per sistem, dari observasi keadaan umum, pemeriksaan tanda-tanda vital, breathing, blood, brain, bladder, bowel, and bone. Ya, B1 sampai dengan B6. Untuk yang B1 pernafasan yaitu periksa ya bentuk dadanya, normalkah, simetriskah. Kemudian identifikasi pola nafasnya, biasanya muncul pola nafas yang tidak teratur. Suara nafasnya biasanya muncul normal, biasanya juga abnormal. Sesak nafas biasanya muncul, batuk, ya, retraksi otot bantu nafas, dan alat bantu pernafasan. Kemudian yang kedua, kardiovaskuler, kaji irama jantung, adakah nyeri dada, bagaimana bunyi jantungnya, bagaimana akralnya, berapa nadinya, berapa tekanan darahnya. Biasanya tekanan darahnya meningkat. Lalu yang B3, brain atau persarafan. Kaji penglihatannya ya, apakah ada penurunan penglihatan, apakah ada hilang ketajaman atau diplopia, bagaimana pendengarannya, apakah terganggu ya. Kemudian penciumannya, apakah ada keluhan membau yang tidak biasanya. Kemudian pengecapannya, apakah ada ketidakmampuan merasakan sensasi ya. Apakah terjadi afasia atau kerusakan atau kehilangan fungsi bahasa ya, atau kesulitan berkata-kata ya. Kemudian ekstremitasnya, apakah terjadi kelemahan atau paralisis genggaman tangan yang tidak seimbang atau berkurangnya refleks tendon. Kemudian persarafan kita juga harus kaji GCS-nya ya. GCS yaitu skala yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien. Apakah pasien dalam kondisi koma atau tidak, dengan menilai respon pasien terhadap perangsangan yang diberikan. Hasil pemeriksaan dinyatakan dalam derajat atau skor dengan rentang angka 1 sampai 6 tergantung responnya. Yang pertama I atau respon membuka mata. Ya, skor 4 apabila membuka mata secara spontan, 3 dengan rangsang suara atau menyuruh pasien membuka mata ya. Kemudian yang kedua dengan rangsang nyeri ya, memberikan rangsangan nyeri misalnya menekan kuku jari ya pada PX-nya ya, ditekan ya. Kemudian 1 itu bila
kita memberikan rangsang berupa suara maupun nyeri, ya, itu tidak ada respon. Kemudian verbal 5, apabila orientasinya baik, ya. Jadi kalau diajak komunikasi itu ada komunikasi dua arah yang baik, ya. 4, itu pasiennya terkesan bingung, berbicaranya mengacau, sering tanya berulang-ulang, terjadi disorientasi tempat, waktu, bahkan orang kadang, ya. Kemudian kalau 3, dia akan berkata-kata saja, berbicaranya tidak jelas, tapi ketika dia melafalkan kata-kata masih jelas, namun tidak dalam bentuk satu kalimat. Misalnya hanya aduh, bapak, ini, ya. Kemudian bila skornya 2, yaitu suara tanpa arti, ya, misalnya yaitu mengerang, ya, geremeng gitu kalau orang Jawa bilang. Kalau 1, tidak ada respon. Kemudian secara motor, yaitu mengikuti perintah, itu 6, ya. Kalau kita minta angkat tangannya, angkat ke samping, ke depan, dia mengikuti, skornya 6. Kalau 5 itu dia melokalisir nyeri. Jadi ketika dia merem gitu, ya, kita cubit di bagian lengan kanannya, ya, dia akan tahu di mana area yang dicubit. Meskipun dia tidak berbicara di sini nyerinya, tapi dia bisa menunjukkan lokasi yang tadi dicubit, ya. Kemudian 4, ya, menghindar atau menarik ekstremitas atau tubuh menjauhi stimulus saat diberi rangsang nyeri. Misalnya Anda cubit, ya, bagian tangan di sebelah luar, dia pasti akan menghindar, ya, menjauhi respon ataupun stimulus nyeri tadi. Kemudian 3, fleksi abnormal, ya, tangannya nanti akan menekuk kalau Anda cubit di salah satu bagian, ya, menekuk ke dalam. Sebaliknya, kalau skornya 2, ekstensi abnormal, tangan satu atau keduanya ekstensi di sisi tubuh, ya, dengan jarinya mengepal dan kaki ekstensi saat diberi rangsang nyeri. Kalau 1 mau Anda suruh, mau Anda cubit gitu, ya, itu tidak akan ada respon sama sekali. Berikutnya kaji perkemihan atau bladder, ya, B4. Kaji kebersihannya, kaji bentuk alat kelaminnya, kaji uretranya, kaji produksi urinnya. Kemudian yang kelima, pencernaan, ya, kaji terkait dengan nafsu makannya, porsi makannya, bagaimana kondisi mulutnya, bagaimana kondisi mukosanya. Yang keenam, muskuloskeletal atau integumen, ya, kaji kemampuan pergerakan sendi, lalu kaji juga kondisi tubuhnya, apakah terjadi kelelahan. Kemudian kita akan bahas beberapa diagnosa keperawatan yang sering muncul, di antaranya, ya, diagnosa keperawatan tumor otak berikut ini. Yang pertama, perubahan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial, pembedahan tumor, edem cerebri. Yang kedua, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan penekanan medula oblongata. Yang ketiga, nyeri berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. Yang keempat, resiko cedera berhubungan dengan vertigo sekunder terhadap hipotensi ortostatik. Yang kelima, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan efek afasia pada ekspresi atau interpretasi. Yang keenam, perubahan persepsi sensori persepsual berhubungan dengan kerusakan traktus sensori dengan perubahan resepsi sensori, transmisi, dan integrasi. Yang ketujuh, resiko gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan efek kemoterapi dan radioterapi. Berikutnya kita akan bahas satu persatu, ya, dari diagnosa keperawatan ini, ya, mulai dari tujuannya, kriteria hasilnya, dan intervensinya. Diagnosa yang pertama yakni perubahan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial, pembedahan tumor, dan edema cerebri. Tujuannya yaitu perfusi jaringan membaik ditandai dengan tanda-tanda vital stabil dengan kriteria hasil tekanan perfusi serebral lebih dari 60 mm hektogram, tekanan intrakranial kurang dari 15 mm hektogram, tekanan arteri rata-rata 80 sampai 100 mm hektogram. Menunjukkan tingkat kesadaran normal, orientasi baik,
RR-nya 16-20 kali per menit, nyeri kepala berkurang atau tidak terjadi. Intervensinya yaitu yang pertama monitor secara berkala tanda dan gejala peningkatan TIK ya, dengan cara kaji perubahan tingkat kesadaran, orientasi, memori, periksa nilai GCS-nya. Kaji tanda vital dan bandingkan dengan keadaan sebelumnya. Kaji fungsi otonom. Kaji adanya nyeri kepala, mual, muntah, papil edema, difobia kejang. Lalu ukur, cegah, dan turunkan TIK dengan cara mempertahankan posisi dengan meninggikan bagian kepala 15-30 derajat. Hindari posisi telungkup atau fleksi tungkai secara berlebihan. Monitor analisa gas darah, perhatikan ya, pertahankan tekanan CO2 35-45 mmHg, tekanan oksigennya lebih dari 80 mmHg. Kolaborasi dalam pemberian oksigen. Berikutnya intervensi yang ketiga untuk mengatasi gangguan perfusi jaringan serebral, yaitu dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan TIK. Di antaranya istirahatkan pasien, hindari tindakan keperawatan yang dapat mengganggu tidur pasien, memberikan sedatif atau analgetik dengan kolaboratif. Kemudian bisa juga dengan mengetahui fungsi retikuler aktivasi sistem dalam batang otak, tingkat kesadaran memberikan gambaran adanya perubahan TIK, mengetahui keadaan umum pasien karena pada stadium awal tanda vital tidak berkolerasi langsung dengan kemunduran status neurologi. Kemudian respon pupil itu dapat melihat keutuhan fungsi batang otak dan pons. Kemudian merupakan tanda peningkatan TIK ya. Kemudian peninggian bagian kepala akan mempercepat aliran darah balik dari otak. Posisi fleksi tungkai akan meninggikan tekanan intraabdomen atau intratorakal yang akan mempengaruhi aliran darah balik dari otak. Menurunnya CO2 menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah, kemudian memenuhi kebutuhan oksigen, keadaan istirahat mengurangi kebutuhan oksigen, dan mengurangi peningkatan TIK. Kemudian diagnosa yang berikutnya yakni nyeri berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. Tujuannya yakni nyeri yang dirasakan berkurang atau dapat diadaptasi oleh klien. Dengan kriteria hasil, klien mengungkapkan nyeri yang dirasakan berkurang atau dapat diadaptasi. Klien tidak merasakan kesakitan. Intervensinya yaitu teliti keluhan nyeri seperti intensitasnya, karakteristiknya, lokasinya, lamanya, faktor yang memperburuk dan meredakan. Selanjutnya, instruksikan pasien atau keluarga untuk melaporkan nyeri dengan segera jika nyeri timbul. Kemudian berikan kompres dingin pada kepala, mengajarkan teknik relaksasi dan metode distraksi, kolaborasi analgesik, observasi adanya tanda-tanda nyeri nonverbal seperti ekspresi wajah, gelisah, menangis, meringis, dan perubahan tanda-tanda vital. Diagnosa yang berikutnya yaitu resiko cedera berhubungan dengan vertigo sekunder terhadap hipotensi ortostatik. Tujuannya yaitu diagnosa tidak menjadi masalah aktual. Yang kedua, kriteria hasilnya yaitu pasien dapat mengidentifikasikan kondisi-kondisi yang menyebabkan vertigo. Pasien dapat menjelaskan metode pencegahan penurunan aliran darah di otak tiba-tiba yang berhubungan dengan ortostatik. Pasien dapat melaksanakan gerakan mengubah posisi dan mencegah drop tekanan di otak yang tiba-tiba. Menjelaskan beberapa episode vertigo atau pusing. Intervensinya yaitu dengan kaji tekanan darah pasien saat pasien mengadakan perubahan posisi tubuh, diskusikan dengan klien tentang fisiologi hipotensi ortostatik, dan ajarkan teknik-teknik untuk mengurangi hipotensi ortostatik. Diagnosa berikutnya yaitu kerusakan komunikasi verbal berhubungan dengan efek afasia pada ekspresi atau interpretasi. Tujuannya tidak mengalami kerusakan komunikasi verbal dan menunjukkan kemampuan komunikasi verbal dengan orang lain dengan cara yang dapat diterima. Kriteria hasilnya, pasien dapat mengidentifikasi pemahaman tentang masalah komunikasi, pasien dapat membuat metode komunikasi di mana kebutuhan dapat diekspresikan, pasien dapat menggunakan sumber-sumber dengan tepat.
Intervensinya, perhatikan kesalahan dalam komunikasi dan berikan umpan balik. Minta pasien untuk menulis nama atau kalimat yang pendek. Jika tidak dapat menulis, mintalah pasien untuk membaca kalimat yang pendek. Berikan metode komunikasi alternatif seperti menulis di papan tulis ataupun menggunakan gambar. Berikan petunjuk visual, gerakan tangan, gambar-gambar, daftar kebutuhan, dan demonstrasi. Katakan secara langsung dengan pasien, bicara perlahan dan dengan tenang. Gunakan pertanyaan terbuka dengan jawaban ya atau tidak. Selanjutnya, kembangkan pada pertanyaan yang lebih kompleks sesuai dengan respon pasien. Diagnosa yang berikutnya yakni perubahan persepsi sensori persepsual berhubungan dengan kerusakan traktus sensori dengan perubahan resepsi sensori, transmisi, dan integrasi. Tujuannya yaitu pasien mampu menetapkan dan menguji realitas serta menyingkirkan kesalahan persepsi sensori. Kriteria hasilnya, pasien dapat mengenali kerusakan sensori, pasien dapat mengidentifikasi perilaku yang dapat mengkompensasi kekurangan, pasien dapat mengungkapkan kesadaran tentang kebutuhan sensori dan potensial terhadap penyimpangan. Intervensinya yaitu bantu pasien mengenali dan mengkompensasi perubahan sensasi, berikan rangsang taktil, sentuh pada pasien pada area dengan sensori utuh, misalnya pada bahu, wajah, atau kepala. Berikan tidur tanpa gangguan dan periode istirahat. Pertahankan adanya respon emosional berlebihan, perubahan proses berpikir, misalnya disorientasi atau berpikir kacau. Diagnosa keperawatan yang terakhir pada klien dengan tumor otak yaitu resiko gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan efek kemoterapi dan radioterapi. Tujuannya yaitu kebutuhan nutrisi klien dapat terpenuhi dengan adekuat. Kriteria hasilnya antropometri yaitu berat badan tidak turun atau stabil, biokimia albumin normal pada dewasa yaitu 3,5 sampai 5 gram per desiliter, HB normal untuk laki-laki ini 13,5 sampai 18 gram per desiliter, untuk perempuan 12 sampai 16 gram per desiliter. Secara klinis tidak tampak kurus, terdapat lipatan lemak, rambut tidak jarang dan warnanya tidak merah. Dietnya, klien menghabiskan porsi makannya dan nafsu makan bertambah. Jadi kriteria hasilnya mencakup A, B, C, D. Intervensinya, kaji tanda dan gejala kekurangan nutrisi, penurunan berat badan, tanda-tanda anemia, dan kaji juga tanda-tanda vitalnya. Monitor intake nutrisi pasien, berikan makanan dalam porsi kecil tapi sering, timbang berat badan 3 hari sekali, monitor hasil laboratorium terutama HB dan albumin, dan kolaborasi dalam pemberian obat antiemetik bila diperlukan. Topik yang kelima yaitu penata laksanaan medis pasien meningitis dan ensefalitis. Meningitis adalah suatu inflamasi di piameter arachnoid dan subarachnoid. Infeksi biasanya menyebabkan meningitis dan semikal meningitis juga dapat menjadi meningitis bisa akut atau kronik yang disebabkan karena bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Pengkajian yang dapat dilakukan pada pasien meningitis, yang pertama Anda harus lakukan anamnesa, yaitu tanyakan identitas pasien, tanyakan keluhan utamanya, dan tanyakan riwayat penyakitnya. Keluhan utama biasanya yang disampaikan adalah sakit kepala atau munculnya demam ya. Kemudian kaji juga riwayat penyakit sekarang, harus ditanya dengan jelas tentang gejala yang timbul seperti sakit kepala, demam, keluhan kejang, kapan mulai serangannya, sembuh atau bertambah buruk, bagaimana sifat timbulnya, dan stimulus apa yang sering menimbulkan kejang. Untuk riwayat penyakit dahulu, kita tanyakan apakah pasien punya riwayat sakit TB paru, infeksi jalan nafas bagian atas, otitis media, mastoiditis, tindakan bedah saraf, riwayat trauma kepala, dan adanya pengaruh imunologis pada masa sebelumnya perlu ditanyakan pada pasien. Pengkajian pemakaian obat-obatan yang sering digunakan pasien seperti pemakaian obat kortikosteroid, pemakaian jenis-jenis antibiotik, dan reaksinya untuk menilai resistensi pemakaian antibiotik. Kemudian riwayat psikososial, respon emosi, pengkajian mekanisme coping yang digunakan pasien juga penting untuk menilai pasien terhadap penyakit yang dideritanya. Dan perubahan peran pasien dalam keluarga dan masyarakat serta respon atau pengaruhnya
dalam kehidupan sehari-harinya, baik dalam keluarga ataupun dalam masyarakat. Selanjutnya, lakukan juga pemeriksaan fisik pada klien meningitis meliputi B1 ya, peningkatan kerja pernafasan pada fase awal. B2, cek juga tekanan darahnya, biasanya hasilnya meningkat, nadinya menurun atau tekanan nadinya berat. Ini berhubungan dengan peningkatan TIK dan pengaruh pada pusat vasomotor. Apakah terjadi takikardi, disritmia pada fase akut seperti disritmia sinus. B3, apakah terjadi afasia, kesulitan dalam berbicara, bagaimana ukuran matanya, reaksi pupilnya, anisokor atau tidak berespon terhadap cahaya. Adakah terjadi peningkatan TIK, nistagmus, bola mata bergerak-gerak terus-menerus, kejang lobus temporal, otot mengalami hipotonia atau flaccid paralisis pada fase akut meningitis, hemiparese, hemiplegi, tanda Brzezinski, dan atau tanda Kernik merupakan indikasi adanya iritasi meningeal. Refleks tendon dalam terganggu, Babinski positif, refleks abdominal menurun, tidak ada, refleks krematestik hilang pada laki-laki. Kemudian B4, apakah ada inkontinensia uri, adakah retensi uri ya. B5, adakah muntah, anoreksia, kesulitan menelan. Kemudian B6, turgor kulitnya bagaimana, apakah buruk, apakah masih lembab ya atau masih baik. Kemudian diagnosa keperawatan yang sering muncul pada klien meningitis yakni nyeri berhubungan dengan proses inflamasi, toksin dalam sirkulasi, risiko terhadap cedera berhubungan dengan perubahan fungsi otak sekunder terhadap penurunan kesadaran, risiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan menurunnya nafsu makan sekunder terhadap mual dan muntah, risiko tinggi terhadap trauma berhubungan dengan kejang umum vokal, kelemahan umum, dan vertigo. Berikutnya kita nanti akan bahas satu persatu ya dari diagnosa-diagnosa ini meliputi tujuannya apa dan intervensinya apa. Ini dia rencana keperawatan untuk kasus meningitis. Diagnosa yang pertama, nyeri berhubungan dengan proses inflamasi toksin dalam sirkulasi. Tujuannya yaitu nyeri teratasi dengan menunjukkan tanda-tanda nyeri terkontrol. Intervensinya yaitu pantau berat ringan nyeri yang dirasakan dengan menggunakan skala nyeri. Kemudian pantau saat muncul awitan nyeri. Kemudian delegatif dalam pemberian analgetik, kortikosteroid atau steroid. Untuk diagnosa yang kedua, yakni risiko terhadap cedera berhubungan dengan perubahan fungsi otak sekunder terhadap penurunan kesadaran. Tujuannya yaitu cedera tidak terjadi. Intervensinya yaitu beri posisi tidur yang aman untuk klien. Berikutnya, anjurkan keluarga untuk melakukan pendampingan, pasang palang pengaman tempat tidur, dan hindarkan benda-benda yang dapat membahayakan, terutama jika klien tiba-tiba kejang. Diagnosa yang ketiga pada klien meningitis yaitu risiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan menurunnya nafsu makan sekunder terhadap mual dan muntah. NIC-nya yaitu perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh tidak terjadi. Intervensi yang bisa kita berikan yaitu hindari makanan yang memperburuk mual dan muntah, anjurkan menyajikan diet dalam keadaan hangat, berikan makanan dalam porsi kecil tapi sering, terutama jika klien harus terpasang NGT. Diagnosa yang keempat yaitu risiko tinggi terhadap trauma berhubungan dengan kejang umum atau vokal, kelemahan umum, vertigo. Tujuannya yaitu dapat mengurangi risiko trauma ditandai dengan tidak ada kejang vertigo. Intervensinya pertahankan penghalang tempat tidur tetap terpasang dan pasang jalan nafas buatan untuk melindungi pasien bila terjadi kejang. Tidak baring selama fase akut menurunkan resiko terjatuh atau trauma ketika terjadi vertigo, sinkop, atau ataksia. Berikan obat phenytoin, diazepam, phenobarbital ya sesuai dengan indikasi, merupakan indikasi untuk penanganan dan pencegahan kejang. Berikutnya kita akan bahas tentang asuhan keperawatan pasien ensefalitis. Kita ketahui dulu apa itu ensefalitis. Ensefalitis adalah radang jaringan otak yang dapat disebabkan oleh bakteri, cacing, protozoa, jamur, rickettsia atau virus.
Definisi lain yaitu ensefalitis adalah suatu peradangan dari otak. Ada banyak tipe-tipe dari ensefalitis, kebanyakan darinya disebabkan oleh infeksi-infeksi. Paling sering infeksi ini disebabkan oleh virus-virus. Ensefalitis dapat juga disebabkan oleh penyakit-penyakit yang disebabkan peradangan dari otak. Ensefalitis adalah infeksi yang mengenai CNS yang disebabkan oleh virus dan mikroorganisme lain yang non-purulen. Ensefalitis adalah peradangan akut otak yang disebabkan oleh infeksi virus. Terkadang ensefalitis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri seperti meningitis atau komplikasi dari penyakit lain seperti rabies disebabkan oleh virus atau sifilis disebabkan oleh bakteri. Penyakit parasit dan protozoa seperti toksoplasmosis, malaria atau primary amoebic meningoencephalitis juga dapat menyebabkan ensefalitis pada orang yang sistem kekebalan tubuhnya kurang. Kerusakan otak terjadi karena otak terdorong terhadap tengkorak dan menyebabkan kematian. Berikutnya kita akan bahas ya, mulai dari pengkajian sampai dengan penyusunan intervensi dan evaluasi pada kasus ensefalitis. Selanjutnya, masalah lain tentang ensefalitis yaitu pengkajiannya, lakukan pengkajian identitas pasien. Jadi ensefalitis ini dapat terjadi pada semua kelompok umur dari anak sampai dewasa ya. Keluhan utamanya berupa panas badan yang meningkat, kejang, dan kesadaran menurun. Riwayat penyakit sekarang gelisah, muntah-muntah, panas badan meningkat kurang lebih 1-4 hari, sakit kepala. Biasanya kalau pada anak-anak itu biasanya anaknya rewel ya. Kemudian riwayat penyakit dahulu, klien sebelumnya menderita batuk, pilek yang kurang lebih dialami 1-4 hari. Pernah menderita penyakit herpes, penyakit infeksi pada hidung, telinga, dan tenggorokan. Kemudian kaji juga riwayat penyakit keluarga. Keluarga ada yang menderita penyakit yang disebabkan oleh virus, contohnya herpes dan lain-lain, atau karena bakteri, contohnya Staphylococcus aureus, Streptococcus, E. coli, dan lain-lain. Kemudian kaji juga riwayat imunisasi. Kalau pada anak-anak, tanyakan kapan terakhir diberikan imunisasi DTP, karena ensefalitis dapat terjadi pada pos imunisasi pertusis ya. Ini khusus untuk anak-anak. Tapi kita nanti fokus ke orang dewasa saja karena ini merupakan mata kuliah keperawatan medikal bedah. Kemudian diagnosa yang sering muncul pada kasus ensefalitis yaitu yang pertama, gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan sakit kepala mual. Kemudian hipertermi berhubungan dengan reaksi inflamasi. Yang ketiga, gangguan sensorik motorik, penglihatan, pendengaran, gaya bicara berhubungan dengan kerusakan susunan saraf pusat. Yang kelima, resiko terjadinya kontraktur berhubungan dengan spastik berulang. Nah, nanti berikutnya kita akan bahas ya, intervensi apa saja yang harus kita persiapkan, harus kita susun untuk mengatasi diagnosa keperawatan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini dia, intervensi adalah penyusunan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan untuk menanggulangi masalah sesuai dengan diagnosa keperawatan. Nah, intervensi yang untuk mengatasi masalah ensefalitis, yang pertama, masalahnya adalah gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan sakit kepala atau mual ya. Tujuannya adalah nyeri teratasi, kriteria hasilnya melaporkan nyeri hilang atau terkontrol, menunjukkan postur rileks dan mampu tidur atau istirahat dengan tepat. Lalu intervensinya yang dapat diberikan untuk mengatasi gangguan rasa nyaman nyeri yakni yang pertama yang secara mandiri yaitu berikan tindakan yang nyaman ya. Berikan lingkungan yang tenang, ruangan agak gelap sesuai indikasi, kaji intensitas nyeri, tingkatkan tirah baring, bantu kebutuhan perawatan diri pasien, berikan latihan rentang gerak aktif atau pasif secara tepat dan masase otot daerah leher maupun bahu. Kolaborasi, berikan analgesik sesuai dengan indikasi. Kemudian diagnosa yang kedua yakni hipertermi berhubungan dengan reaksi inflamasi. Ini ya, hipertermi berhubungan reaksi inflamasi. Tujuannya itu suhu tubuh normal. Kriteria hasilnya mendemonstrasikan suhu dalam batas normal, bebas dari kedinginan. Intervensinya yang mandiri, pantau suhu pasien, perhatikan apakah pasien terjadi menggigil atau diaforesis ya. Kemudian pantau suhu lingkungan, batasi atau tambahkan linen tempat tidur sesuai indikasi. Berikan kompres mandi hangat, hindari penggunaan alkohol ya. Kolaborasi, berikan antipiretik sesuai dengan indikasi. Kemudian diagnosa yang ketiga yaitu gangguan sensorik motorik, penglihatan, pendengaran, gangguan bicara.
berhubungan dengan kerusakan susunan saraf pusat. Tujuannya yaitu memulai atau mempertahankan tingkat kesadaran dan fungsi persepsual. Kriteria hasilnya mengetahui perubahan dalam kemampuan dan adanya keterlibatan residual, mendemonstrasikan perilaku untuk mengkompensasi terhadap hasil. Intervensinya secara mandiri, lihat kembali proses patologis kondisi individual, kemudian evaluasi adanya gangguan penglihatan, ciptakan lingkungan yang sederhana, ya, pindahkan perabot yang membahayakan. Diagnosa yang berikutnya yaitu resiko terjadi kontraktur berhubungan dengan spastik berulang. Tujuannya yaitu tidak terjadi kontraktur. Kriteria hasilnya tidak terjadi kekakuan sendi, dapat menggerakkan anggota tubuh. Intervensinya secara mandiri, berikan penjelasan pada keluarga klien tentang penyebab terjadinya spastik dan terjadi kekacauan sendi. Yang kedua, lakukan latihan pasif mulai ujung ruas jari secara bertahap. Lakukan perubahan posisi setiap 2 jam. Kolaborasi untuk pemberian pengobatan spastik dilantin atau Valium sesuai indikasi. Berikutnya, evaluasi keperawatan untuk klien meningitis. Evaluasi adalah perbandingan yang sistemik atau terencana tentang kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dilakukan dengan cara berkesinambungan dengan melibatkan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Evaluasi pada pasien dengan masalah ensefalitis adalah yang pertama, pemenuhan nutrisi pasien adekuat, kemudian melaporkan nyerinya hilang atau terkontrol, yang ketiga, tidak mengalami kejang atau cedera lainnya. Ini dia referensinya, ya ini hanya sebagian saja, mungkin nanti teman-teman bisa melihat referensi-referensi lain yang mendukung, ya, supaya bisa menambah wawasan, ya, tentang masalah gangguan sistem persarafan sampai dengan asuhan keperawatan yang bisa dilaksanakan sebagai seorang perawat profesional, ya. Ya, baik. Demikian, ya, pemaparan dari Ibu Tria. Kemudian nanti teman-teman bisa melanjutkan pengerjaan kuis, ya, setelah ini. Dan apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan Anda tanyakan di kolom chat, ya, atau boleh Anda tanyakan secara langsung di grup pembelajaran KMB. Demikian kurang lebihnya dari Ibu Triana, mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.